Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nanoselulosa, terutama aplikasinya di kemasan pangan. Kuliah ini merupakan bagian dari kuliah untuk mata kuliah nanoteknologi pada industri pangan. Sebelum masuk ke nanoselulosa, kita perlu tahu dulu apa itu selulosa. Tapi harapan saya kalau sudah ambil mata kuliah nanoteknologi, seharusnya sudah ambil kimia pangan juga, sudah tahu apa itu selulosa ya. Ini untuk mereview kembali. Jadi selulosa itu merupakan salah satu senyawa yang ada di alam dalam jumlah yang sangat banyak, atau bisa dibilang paling banyak ya, senyawa organik yang paling banyak yang ada di alam ini yaitu selulosa. Selulosa bisa ditemukan di pohon ya, seperti yang kita ketahui kertas yang kita gunakan itu terutama diambil dari pohon, yaitu bahannya adalah selulosa. Terus tanaman-tanaman lain, dedaunan gitu ya, tanaman herbal dan sebagainya, rumput, terus tanaman agriculture, pisang, semua ya, semua tanaman itu dia mengandung selulosa. Bahkan di beberapa hewan juga ada selulosanya, seperti ini tunikat yang hewan laut ya. Bentuknya seperti tanaman ya, tapi ini termasuk dalam golongan hewan, dan ini dia mengandung yang seperti di gambar ini ya, mengandung selulosa. Terus alga juga mengandung selulosa, bahkan bakteri itu juga bisa menghasilkan selulosa. Contoh pada pembuatan nata de coco, itu Acetobacter memproduksi selulosa selama fermentasi. Nah, selulosa itu selulosa itu merupakan polimer ya. Namanya polimer berarti dia tersusun atas monomer-monomer. Nah, monomernya si selulosa ini yaitu adalah D-glukopiranosil atau biasa kita kenal dengan glukosa yang berikatan di beta 14. Jadi, kalau kalian masih ingat bahwa pati itu juga terbuat dari glukosa atau monomernya glukosa. Nah, selulosa juga sama, monomernya juga glukosa. Bedanya adalah di ikatannya. Ya. Terus selulosa ini merupakan polimer yang panjang, artinya banyak sekali si glukosa yang saling berikatan tadi. Panjangnya atau banyaknya glukosa yang berikatan itu bisa kita nyatakan dalam derajat polimerisasi atau degree of polymerization. Nah, si selulosa itu degree of polymerization-nya beragam tergantung sumbernya. Ya, misalnya 10.000 derajat polimerisasi untuk kapas atau 15.000 untuk selulosa yang 10.000 itu selulosa yang ada di wood atau dari kayu, pohon gitu ya. 15.000 yang dari kapas atau cotton. Nah, 10.000, 15.000 itu artinya jumlah monomernya gitu ya. Jadi kalau semakin tinggi degree of polymerization artinya semakin banyak monomernya, semakin banyak glukosa yang saling berikatan. Jadi secara natural selulosa itu merupakan rantai yang sangat panjang. Bayangkan glukosa ada 10.000 saling berikatan ya. Nah, terus secara alaminya selulosa itu ada yang berada pada fase atau kondisi kristalin dan ada juga yang amorphous. Sebelumnya sudah dijelaskan ya apa bedanya kristalin sama amorphous. Di kristalin perbedaan utamanya adalah pada susunan atomnya atau pada susunan molekulnya. Dimana kalau kristalin itu susunannya teratur dan amorphous itu tidak teratur. Kalau kita lukiskan ya, maksudnya amorphous sama kristalin tadi. Jadi tadi selulosa merupakan rantai glukosa yang panjang ya. Dia itu membentuk serat. Jadi bayangkan dia itu seperti mie gitu ya. Nah, ketika si molekul-molekul ini saling berikatan, satu molekul selulosa berikatan dengan molekul selulosa yang lain, tapi bentuknya teratur gitu ya. Teratur, tidak berantakan.
tidak seperti benang kusut. Nah, ini disebut bagian kristalin atau digambarkan seperti ini, seperti batang gitu ya, karena dia tersusun, si serat-seratnya tersusun dengan teratur. Tapi kalau seratnya berinteraksi satu sama lain secara acak gitu, tidak teratur seperti benang kusut di sini, nah itu yang disebut bagian amorphous. Nah, ini bagian amorphous dan kristalin kenapa perlu kita ketahui, karena dia akan sangat mempengaruhi sifat dari selulosanya. Dalam kasus nanoselulosa nanti akan terlihat bahwa ada produk nanoselulosa yang merupakan hanya bagian dari kristalinnya saja, ada juga yang campuran, dan ini dia memiliki sifat yang berbeda. Biasanya yang bersifat kristalin itu akan lebih kuat ya, dan juga dia punya kemampuan untuk menahan gas yang lebih baik. Sedangkan kalau yang campuran antara kristalin dengan amorphous, itu dia punya fleksibilitas yang lebih tinggi. Ya, jadi bagian kristalin itu lebih resisten terhadap bahan kimia, terhadap perlakuan mekanis, terus juga perlakuan enzimatis. Kalau amorphous, dia densitasnya lebih rendah dan dia lebih reaktif. Nah, jadi kalau kita mau sesuatu yang sifat mekanisnya lebih kuat gitu ya, terus dia lebih tahan terhadap perlakuan kimiawi, kita ambil bagian yang kristalinnya. Atau sebaliknya, kalau kita ingin ambil bagian kristalin, maka kita bisa perlakukan selulosanya dengan bahan kimia, misalnya dengan asam gitu ya, sehingga bagian amorphous yang reaktif terhadap bahan kimia itu dia hilang atau rusak sehingga meninggalkan bagian kristalin. Nah, bagian amorphous karena dia lebih reaktif, dia juga lebih gampang untuk kita modifikasi secara kimiawi. Selulosa tadi bisa ditemukan dalam berbagai macam sumber, terutama di tumbuh-tumbuhan. Seperti contoh di ini ya, di daun, di gambar ini. Nah, jadi selulosa itu merupakan bagian penyusun dari dinding sel tanaman. Nah, sel tersebut dia terbentuk atas serat-serat dari selulosa. Serat-serat ini disebut dengan makrofibril, yang dia punya diameter atau ketebalan, jadi dari sini ke sini, ya, jarak dari sini ke sini itu sekitar 10 mikrometer. Nah, serat ini kalau kita lihat di mikroskop cahaya mungkin kelihatan ya. Kelihatannya seperti satu serat tunggal gitu. Tapi sebenarnya dia itu tersusun atas serat-serat kecil lagi yang saling berikatan dengan ikatan hidrogen. Nah, serat-serat kecil ini disebut dengan mikrofibril yang punya diameter sekitar 1 mikrometer. Si mikrofibril ini sebenarnya juga bukan merupakan satu satuan serat, tapi dia tersusun atas serat yang lebih kecil lagi. Yang tunggalnya itu adalah selulos molekul. Molekul selulosa tadi ingat adalah glukosa yang saling berikatan satu sama lain, membentuk satu ikatan panjang. Jadi ini anggap ini satu serat selulosa, yaitu tersusun atas sekitar 10.000 sampai 15.000 glukosa. Nah, satu molekul selulosa itu sebenarnya diameternya itu kecil sekali ya. Diameternya itu sekitar 1 nanometer. Nah, yang kita lihat di mikroskop biasa gitu ya, mikroskop cahaya misalnya, itu adalah sudah gabungan dari selulosa-selulosa ini. Molekul-molekul selulosa dia bergabung membentuk mikrofibril, mikrofibril saling bergabung membentuk makrofibril. Artinya apa? Artinya makrofibril ini bisa kita pisah-pisah, bisa kita lepaskan dia satu sama lain, sehingga kita akan menghasilkan serat yang lebih tipis, lebih kecil. Nah, serat yang lebih kecil ini, yang masih merupakan bagian dari
beberapa molekul selulosa itu yang disebut dengan nanoselulosa. Jadi nanoselulosa itu adalah selulosa yang punya dimensi, salah satu dimensinya, yaitu biasanya diameternya, itu kecil dari 100 nanometer. Kalau kita lihat tadi dari makrofibril ya, bagian serat-serat dari makrofibril itu kita pisahkan gitu ya, atau kita uraikan sehingga kita dapat fiber atau serat yang lebih kecil dengan diameter kecil dari 100 nanometer, itu kita sebut nanoselulosa. Nah, nanoselulosa seperti terlihat di gambar sebelah kanan ini, terlihat di sini skalanya ya, sepanjang ini 100 nanometer. Nah, sedangkan si diameter dari serat itu kecil sekali, tidak sampai mungkin lebih kecil dari seperempatnya ini ya, skala ini. Jadi mungkin 20 atau 10 nanometer. Inilah yang disebut dengan nanoselulosa. Potensi aplikasi dari nanoselulosa ini cukup luas ya. Yang pertama bisa, yang saya tebalkan di sini yaitu bisa yang terkait dengan teknologi pangan atau industri pangan, yang selain yang ditebalkan itu di bidang yang lain. Nah, untuk di industri pangan sendiri, nanoselulosa ini bisa untuk menjadi material nanokomposit, artinya dia digabungkan atau dicampur dengan polimer misalnya, sehingga menghasilkan satu kemasan atau satu plastik yang di dalamnya terkandung nanoselulosa. Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut, apa nanti sifat-sifat yang lebih unggul ketika kita campurkan nanoselulosa. Terus juga dia bisa sebagai food ingredients, misalnya untuk sebagai bahan pengental ya, thickener agent di pangan. Terus bisa juga untuk coating, seperti misalnya apel, tomat, kita mau ekspor gitu ya, atau mau meningkatkan umur simpannya, kadangkala kita coating atau kita lapisi dia. Nah, nanoselulosa itu banyak diteliti untuk pengaplikasian sebagai food coatings, karena dia bisa menurunkan permeabilitas oksigen, jadi lebih melindungi produk. Terus dia juga digunakan gitu ya pada antimicrobial films. Nah, ini termasuk yang kita bahas nanti. Jadi si nanoselulosa ini sebagai pembawa dari senyawa bioaktif yang punya sifat antimikroba. Jadi bukan nanoselulosanya ya yang punya sifat antimikroba. Terus dia juga banyak diaplikasikan di produk-produk kertas gitu ya, terutama sebagai coating atau sebagai pelapis. Nah, kertas kenapa saya anggap dia termasuk pada industri pangan, karena beberapa kertas itu juga digunakan dalam kemasan pangan. Nanoselulosa itu memiliki beberapa keunggulan ya, yang menyebabkan dia menjadi salah satu material yang banyak dipelajari. Yaitu yang pertama, karena ukurannya yang kecil tadi, maka dia punya luas area yang lebih tinggi dibandingkan selulosa dalam ukuran makro. Terus yang kedua, dia memiliki sifat young modulus dan tensile strength yang tinggi. Ini terkait nanti dengan sifat mekanisnya, terutama kalau dia dicampurkan dengan polimer lain, misalnya di kemasan pangan. Terus nanoselulosa itu memiliki koefisien thermal expansion yang rendah. Nah, ini kalau dia dipanaskan gitu ya, dia tidak mengekspan atau tidak mengembang gitu. Untuk beberapa aplikasi ini sangat penting. Jadi ketika dia dipapar panas, materialnya tidak mengembang. Lalu karena tadi surface areanya atau luas permukaannya itu tinggi ya, jadi banyak sisi-sisi yang bisa digunakan untuk dia berikatan hidrogen dengan material lain atau senyawa lain. Lalu nanoselulosa juga memiliki biocompatibility yang baik, terutama ini penting untuk aplikasinya misalnya di bidang farmasi ya, atau kedokteran, di mana kita menggunakan nanoselulosa sebagai salah satu material misalnya di
produk implan yang dia ditanamkan di dalam tubuh. Nah, itu perlu biocompatibility yang baik. Terus eco-friendliness dan renewability, karena dia bersumber dari bahan yang bisa terbarukan, bisa terus daya biodegradable, jadi dianggap dia lebih eco-friendly atau ramah lingkungan. Nanoselulosa juga memiliki toksisitas yang rendah, jadi cukup aman untuk digunakan, dan dia punya stabilitas termal yang cukup baik. Dalam pembuatan nanoselulosa itu ada dua pendekatan atau dua proses yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama adalah top-down proses dan yang kedua bottom-up proses. Di top-down proses, jadi dari atas ke bawah, itu maksudnya adalah kita mengisolasi nanoselulosa dari bahan yang awalnya besar atau bulk gitu ya. Terus kita pecah-pecah dia menjadi partikel-partikel atau molekul-molekul yang lebih kecil, yang berdiameter kecil dari 100 nanometer. Itu adalah nanoselulosa. Nah, apa yang bagian besar ini? Yang besarnya misalnya pohon gitu ya, kayu, terus dedaunan, kulit, misalnya kulit-kulit tanaman, kulit buah gitu ya, kulit seperti jagung gitu, itu banyak selulosanya, rumput dan sebagainya. Itu yang bulknya atau bagian besarnya, yang tadi makroselulosanya. Nah, dengan proses kimiawi, dengan proses secara mekanis atau fisik, itu dipecah-pecah dia menjadi ukuran yang lebih kecil. Hingga akhirnya ukurannya jadi skala nano. Itu top-down proses. Terus kalau bottom-up proses, itu mulai dari bahan yang kecil, lalu dibentuklah nanoselulosa. Jadi nanoselulosanya itu lebih besar daripada bahan awalnya. Nah, contoh di sini adalah mikrobial nanoselulosa. Jadi selulosa yang dibentuk oleh mikroorganisme. Kalau gampangnya, ini bottom up proses itu seperti proses pembuatan nata de coco. Ingat sebelumnya saya sampaikan bahwa nata de coco itu termasuk nanoselulosa. Nah, nata de coco itu dibentuk oleh bakteri dari fermentasi gula. Jadi atom-atomnya atau bagian kecilnya itu adalah gula, misalnya glukosa ya. Glukosa itu punya ukuran molekul jauh lebih kecil daripada nanoselulosa. Nah, gula ini dikonversi oleh bakteri sehingga dia menghasilkan nanoselulosa. Itu bottom up proses. Nah, untuk si top down proses tadi, ya ini untuk top down proses, itu biasanya terdiri atas dua tahapan. Yang pertama yaitu adalah pretreatment dari bahan baku untuk mendapatkan selulosa yang murni. Jadi bahan-bahan baku seperti tadi kayu, rumput, kulit-kulit buah, dan sebagainya yang mengandung banyak selulosa, itu biasanya dia tidak hanya selulosa saja kandungannya, tapi ada yang lain. Di situ ada pati, ada lignin, ada hemiselulosa, ada protein, mungkin bahkan ada lemaknya juga. Nah, bahan-bahan yang selain selulosa ini di tahap awal harus dihilangkan dulu. Cara menghilangkannya itu bisa secara kimiawi, misalnya dengan perendaman pada larutan basah, terus bleaching gitu ya dengan bahan seperti hidrogen peroksida gitu. Itu di tahap pertama. Jadi dia menghilangkan senyawa-senyawa selain selulosa. Nah, hasil dari tahap pertama ini kita akan dapat selulosa, tapi selulosanya masih ukuran besar. Seratnya tadi ukuran makro. Nah, masuk ke tahap kedua, ini barulah kita kecilkan ukuran dari selulosa tadi menjadi nanoselulosa. Nah, di tahap 2 ini banyak sekali metodenya. Ada yang metode secara fisik, yaitu dihancurkan dengan menggunakan seperti blender gitu ya, tapi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Misalnya pakai ball mill, jadi ada bola-bola kecil gitu, bisa dari keramik contohnya, yang bola kecil ini ada banyak, ratusan bahkan mungkin ribuan, itu diputar dengan kecepatan yang tinggi sehingga si selulosanya ini hancur gitu.
Nah, yang tadinya besar jadi kecil-kecil, ukuran nano, skala nano. Atau bisa juga secara kimiawi, misalnya dengan menggunakan asam H2SO4 contohnya, atau dengan menggunakan HCl gitu ya, dihidrolisis sehingga bagian-bagian amorphosnya tadi ya, amorphosnya terdegradasi oleh asam, tinggal bagian kristalinnya dan punya skala yang kecil. Atau bisa juga melalui kombinasi antara mekanis dengan kimiawi. Jadi pertama dengan kimiawi dulu, mungkin dioksidasi dengan menggunakan dan bahan kimia namanya tempo. Terus setelah itu dikecilkan ukurannya, mungkin bisa dengan penggilingan sederhana, tidak banyak energi seperti yang pure mekanis saja. Nah, metode-metode pada tahap kedua ini itu akan sangat mempengaruhi tipe dari nanoselulosa. Jadi kalau kalian baca di literatur, banyak sekali istilah yang digunakan untuk nanoselulosa ini. Nah, masing-masing istilah itu menunjukkan jenis selulosanya, dan jenis selulosa ini bisa didapat dari metode isolasi yang berbeda. Nah, ini contoh nomenklatur atau nama-nama nanoselulosa yang dilaporkan di literatur ya. Banyak sekali terminologi yang digunakan dan kadangkala itu membuat kita bingung sebenarnya apakah dia berbeda atau sebenarnya sama saja gitu ya. Nah, kalau kita kelompokkan, ini yang tulisannya di bold ya, itu kelompok dari nanoselulosanya. Terus kalau yang tulisannya tidak bold, misalnya yang ini nama lain dari nama selulosa yang di bold. Contoh, ada namanya selulosa nanokristal atau CNC. CNC ini banyak juga dilaporkan dengan nama yang lain, misalnya nanocrystalline cellulose, rod-like cellulose crystal, nanowires, nanorods, nanoballs, cellulose crystallites, cellulose nanowhisker, cellulose whisker, yang sebenarnya dia menunjukkan hal yang sama, yaitu cellulose nanokristal. Yang ini dimana si selulosanya itu bersifat kristalin, lebih kristalin. Nanti akan kita bahas satu-satu ya. Terus ada juga nanofibrillated cellulose atau CNF. Nama lainnya juga banyak. Di sini ada cellulose nanofibril, nanofibril cellulose, nanofibros cellulose. Itu nama lain untuk kelompok nanofibrillated cellulose. Terus bakterial cellulose, ini yang tadi saya jelaskan bahwa dia merupakan proses bottom up dari gula-gula sederhana difermentasi menghasilkan nanoselulosa. Nama lainnya adalah microbial nanoselulose. Terus yang ketiga ada amorphous nanoselulose, cellulose nanoyarn, dan cellulose nanoplatelets. Nah, ini cara kita mendapatkan keenam jenis nanoselulosa ini sangat dipengaruhi oleh metode kita ketika kita mengisolasi nanoselulosa dari selulosanya. Jadi di tahap 2 tadi ya. Atau kalau untuk bakterial nanoselulose, karena dia beda sendiri ya, dia tidak 2 tahap tapi dia secara fermentasi. Dia dari bottom up proses, bukan top down proses. Yang pertama yaitu selulose nanokristal. Selulose nanokristal ini biasanya diproduksi dengan menggunakan hidrolisis asam, misalnya dengan H2SO4 atau HCl. Ingat dari slide sebelumnya bahwa selulosa itu ada yang bagian kristalin dan ada yang bagian amorphous. Digambarkan seperti ini, bagian kristalin yang strukturnya teratur, sedangkan amorphous yang tidak teratur. Nah, si asam, ketika selulosa ketemu asam, terjadilah hidrolisis. Hidrolisis itu pemecahan. Jadi, selulosa yang tadinya rantainya panjang itu dipecah-pecah jadi ukuran yang lebih pendek. Nah, terutama si asam ini akan menyerang bagian amorphous karena dia lebih reaktif dibandingkan bagian kristalin. Jadi, kalau kita lukiskan dengan adanya asam, si bagian amorphosnya itu hilang gitu ya. Tersisalah, dan dia terputus-putus, maka tersisalah bagian yang kristalin. Nah, bagian kristalin ini kalau dilihat di mikroskop gitu ya, bentuknya seperti silinder gitu, silinder.
Terus ukurannya bisa lebarnya ya atau diameternya sekitar 4-70 nanometer, tapi panjangnya lebih dari itu ya, jadi cukup panjang 100-6000 nanometer. Nah, crystallinity index-nya atau crystallinity index seperti di kuliah sebelumnya ya tentang XRD, bahwa crystallinity index itu menunjukkan rasio antara bagian kristalin dan amorphous. Semakin tinggi nilainya artinya semakin banyak bagian kristalinnya dibandingkan bagian amorphous-nya. Nah, crystallinity index dari CNCs ini cukup tinggi, yaitu 54-88%. Ini contoh gambar TEM ya dari si selulose nanokristal. Nah, kelihatan bentuknya itu seperti silinder ya, tidak panjang seperti serat gitu, karena dia sudah diputus-putus dan tinggal bagian yang kristalinnya saja. Nah, yang kedua yaitu nanofibrillated cellulose atau CNF. Nah, ini biasanya didapat dari proses isolasi nanoselulosa dengan secara kimiawi atau secara mekanis atau secara enzimatik atau kombinasi dari ketiganya atau kombinasi dua diantaranya, kimia dengan mekanis misalnya, enzimatik dengan mekanis, dan seterusnya. Nah, kenapa namanya fibrillated? Karena bentuknya itu masih seperti serat-serat gitu ya, fibrous. Nah, seperti yang digambar di kanan ini, foto SEM-nya si selulosanya, dia masih serat-serat yang panjang gitu, yang saling seperti benang kusut gitu ya, saling berikatan satu sama lain. Nah, tapi dia punya ketebalan tebalnya atau diameter dari masing-masing serat ini itu tidak sampai 100 nanometer. Jadi dia berbentuk serat yang panjang, bisa panjangnya besar dari 10.000 nanometer, tapi diameternya itu 20-100 nanometer, makanya dia disebut nanoselulosa. Nah, kristalinitasnya lebih rendah dibandingkan CNC tadi karena bagian amorphosnya ini masih ada di CNF. Yang biasanya seperti misalnya kalau kita pakai metode kimiawi dan mekanis ya, dengan oksidasi tempo itu dia tidak mengubah crystallinity index-nya, jadi dia masih sama seperti sumber awalnya. Kalau awalnya crystallinity index-nya misalnya 50%, setelah jadi nanoselulosa tetap sekitaran 50% juga. Terus bacterial nanosellulose. Bacterial nanosellulose ini diproduksi oleh bakteri. Prosesnya adalah bottom up proses. Nah, di sini bentuk dari selulosanya itu juga berbentuk fibros ya, serat-serat panjang yang saling seperti benang kusut gitu ya, saling berikatan, dengan diameter dari seratnya itu adalah 20-100 nanometer. Kalau produk pangan gitu ya, yang mungkin lebih familiar dengan kita tentang bakterial nanosellulose ini adalah nata de coco. Jenis nanoselulosa berikutnya yaitu amorphous nanosellulose atau ANC. Ini merupakan nanoselulosa yang didapat dari hidrolisis asam regenerated cellulose. Regenerated cellulose ini merupakan selulosa yang sudah dimodifikasi, misalnya dimodifikasi secara kimiawi ya. Contohnya dalam pembuatan rayon dan selofan. Jadi si selulosanya bukan, struktur kimianya sudah bukan seperti yang ada di alam. Nah, si regenerated cellulose ini dihidrolisis dengan asam, terus didisintegrasi dengan menggunakan ultrasonik. Hasilnya adalah ANC. ANC ini bersifat amorphous dan kalau kita lihat di mikroskop bentuknya seperti bulatan-bulatan. Jadi dia tidak seperti serat pada umumnya gitu ya, serat selulosa atau bentuk batang seperti nanokristal, tapi bulat-bulat dengan diameter 50-200 nanometer. Nah, karena sifatnya yang amorphous, jadi dia itu seperti berpori gitu ya.
Nah, luas area-nya jadi lebih tinggi, terus jadi dia lebih banyak sisi aktif atau gugus fungsinya yang bisa bereaksi, terus dia juga lebih bisa menyerap air ya, dan dia bisa meningkatkan viskositas dari suatu larutan. Nah, tapi karena sifatnya yang morfos ini juga, dia punya sifat mekanis yang kurang bagus. Nah, jadi kalau aplikasinya di kemasan pangan, ini jarang gitu ya, tidak terlalu berfungsi untuk meningkatkan sifat mekanis dari kompositnya, tapi ANC ini lebih banyak diaplikasikan sebagai bahan pembawa senyawa bioaktif atau untuk meningkatkan viskositas dari suatu material atau suatu bahan. Berikutnya selulose nanoyarn. Selulose nanoyarn ini mungkin salah satu nanoselulosa yang tidak terlalu banyak dipelajari, tidak sebanyak yang jenis lainnya ya. Si NY ini dibuat dengan menggunakan elektrospinning. Nah, elektrospinning itu adalah satu alat, nanti kita akan bahas sepertinya di video berikutnya. Tapi pada dasarnya adalah dia itu seperti alat pemintal ya, tapi menggunakan arus listrik. Nah, jadi dia di si larutan yang mengandung nanoselulosa itu disemprotkan gitu ya. Terus di sini ada medan listriknya. Nah, dia larutannya akan kering gitu ya, tapi bentuknya jadinya seperti serat gitu. Keluar dari ujung alatnya seperti suntikan ya, seperti ujungnya suntikan, keluar nanti bentuknya adalah serat-serat panjang seperti ini. Nah, itu CNY. Jadi dia kita buat gitu ya. Kayak kita bikin mie lah mungkin ya. Kita bikin mie, tapi ini adalah larutan nanoselulosa yang kita buat gitu. Jadi bentuk serat-serat panjangnya ini bukan bentuk naturalnya atau bentuk alaminya, tapi akibat dari alat elektrospinning ini. Aplikasinya lebih banyak ke wound dressing atau untuk menutupi luka ya, ketika di treatment, jadi lebih banyak di bagian farmasi dibandingkan di kemasan pangan. Yang terakhir dari jenis nanoselulosa yaitu cellulose nanoplatelets atau CNP. Platelets ini artinya seperti kepingan ya bentuknya. Kenapa dia disebut platelets? Karena bentuknya seperti kepingan. Nah, ini dia punya diameter, dia punya si kepingan ini terbentuk dari selulose nanofibril yang saling menumpuk ya, dengan ketebalan masing-masing nanofibrilnya itu 3 nanometer, dia menumpuk seperti ini ya. Ini kan ada serat-serat itu saling menumpuk membentuk kepingan, di mana kepingannya ini punya ketebalan 80 nanometer. Ini dibuat dengan proses oksidasi dari si selulosanya. Nah, aplikasi CNP pada kemasan pangan juga belum banyak ya, atau saya belum ketemu sih aplikasinya di kemasan pangan. Mungkin nanti akan lebih banyak lagi penelitian di bidang itu. Nah, pengaplikasian nanoselulosa di kemasan pangan itu ada 3 tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan barrier properties-nya, yaitu kemampuan dia untuk menahan gas, terus bisa meningkatkan fungsi functional properties, yaitu fungsi khusus ya, misalnya pada kemasan active packaging gitu ya, yang punya kemampuan packaging atau kemasan yang punya kemampuan antimikroba, atau dia punya sifat khusus yaitu punya antioksidan gitu. Nah, ini bisa ditambahkan nanoselulosa karena nanoselulosanya sebagai
carrier atau pembawa senyawa bioaktifnya. Jadi bukan nanoselulosanya yang bersifat antioksidan atau antimikroba ya. Dia bisa mengikat senyawa yang punya sifat antioksidan atau antimikroba, sehingga dia bisa lebih stabil di dalam komposit di kemasan pangan tersebut. Terus juga nanoselulosa ditambahkan pada polimer kemasan pangan itu karena dia bisa meningkatkan sifat mekanis dari kemasan tersebut. Barrier properties atau kemampuan dia untuk menahan gas itu terutama karena dua mekanisme ya. Yang pertama yaitu nanoselulosa itu punya kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan biopolimer yang lain. Nah, ikatan hidrogen ini karena dia saling mengikat gitu ya antar polimernya, sehingga membentuk satu network atau satu matriks yang rapat gitu. Nah, kalau dia networknya rapat, ikatannya rapat, maka pori-porinya, ukuran pori-pori dari matriks tersebut juga akan semakin kecil. Kalau pori-porinya kecil, maka gas akan semakin sulit untuk masuk. Itu yang mekanisme pertama. Mekanisme yang kedua yaitu bagian kristalin dari nanoselulosa, kayak kalau di mikroskop kelihatan seperti batangan-batangan tadi ya, itu dia impermeable. Artinya tidak bisa ditembus oleh gas. Nah, jadi kalau di dalam satu sistem komposit tadi, di situ ada selulos nanokristal misalnya ya, atau selulos fiber tapi yang bagian kristalinnya, maka dia akan membentuk seperti jalur yang lebih panjang untuk gas untuk masuk ke kemasan tersebut. Contoh di gambar sebelah kiri ini. Ini yang garis-garis merah itu misalnya gas gitu ya. Gas oksigen mau masuk, jadi ini bagian luar plastik, misalnya ini bagian dalam yang bersentuhan dengan makanan gitu. Nah, si oksigen misalnya mau masuk ke sini. Nah, ketika dia mau masuk, dia tembus polimernya. Nah, ketika dia ketemu si nanoselulosa yang bersifat kristalin tadi, dia tidak bisa tembus. Nah, akhirnya apa? Dia harus jalan lebih jauh ya. Gasnya itu harus pergi berdifusi lebih jauh, terus baru dia bisa ke bawah sini. Ketemu lagi nanoselulosa, tidak bisa tembus, dia harus melalui jalur yang lebih panjang gitu ya. Nah, akhirnya apa? Memperlambat difusi dari gas ke dalam produk. Ini meningkatkan kemampuan atau menurunkan permeabilitas dari kemasan tersebut. Ini contoh hasil penelitian ya, di mana dia membandingkan oksigen barrier properties. Dia membandingkan jumlah oksigen yang bisa masuk ke dalam kemasan tersebut dengan kemasannya adalah PLLA, poly L-lactic acid. Ini adalah polimernya. Kalau PLLA murni gitu ya, dia punya permeabilitasnya 12,3 kali 10 ini ya, cukup panjang satuannya. Ya, kita anggap 12,3 gitu ya, 12,3 unit yang si PLLA. Nah, dengan ditambahkan nanoselulosa, selulose nanokristal 0,5% dengan kombinasi PEG 1 gram, itu dia bisa turun sampai 66,4%. Dari 12,3 turun menjadi 4,13. Itu menunjukkan kemampuan dia untuk menahan gas. Di sini adalah gas oksigen ya. Terus, nah tapi walaupun nanoselulosa itu bagus dalam menahan gas, tapi dia tidak bagus dalam menahan uap air. Ingat bahwa selulosa itu kaya akan gugus OH. OH itu bersifat polar, dan dia bisa mengikat air. Dia bisa berinteraksi dengan air dengan ikatan hidrogen. Jadi dia suka dengan air ya. Nah, ketika ada uap air, dia justru mengikat gitu ya. Dia
jadi lembab si nanoselulosanya. Jadi dia bagus menahan oksigen gitu ya, tapi dia tidak bagus menahan uap air. Nah, kemampuan dia menahan gas itu bagus ketika kelembaban atau RH kecil dari 70%. Kalau besar dari 70% atau kondisi udara lembab, itu dia akan turun kemampuan dia menahan gasnya. Nah, untuk mengatasi hal ini, ya pada kenyataannya, apalagi kalau di Kendari ya, musim yang hujan gitu lembab, itu RH di ruangan besar dari 70%. Nah, ketika RH di lingkungan itu tinggi gitu, penambahan nanoselulosa ini menjadi tidak berarti gitu, karena dia tidak lagi bisa melindungi dari keluar masuknya udara tadi. Nah, salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan multi-layer packaging. Jadi kita tidak hanya satu layer saja, tapi beberapa layer. Contoh di sini dia penelitiannya bikin kotak kardus ya. Kotak kardus di mana lapisannya yang paling bagus itu ya, yang dia perlakuannya, yaitu ada paperboard. Paperboard itu kardusnya ya dari selulosa yang makro, terus dilapisi dengan yang hijau ini adalah nanoselulosanya, yang hijau ini di bagian atasnya nanoselulosa, tapi ada lagi di atasnya, di atas sini, di atasnya nanoselulosa ada polylactic acid. Nah, polylactic acid ini dia lebih bagus menahan uap air karena sifatnya yang dia non-polar. Nah, jadi dia ditaruh di paling atas, terus nanoselulosanya terlindungi dari uap air, dan nanoselulosanya dia yang melindungi dari keluar masuknya oksigen. Nah, kelihatan hasilnya dari setelah 10 hari gitu ya. Si kardus, ini kardus yang menggunakan ini ya nanoselulosa dan juga polylactic acid dengan multilayer tadi, itu tomatnya setelah 10 hari masih bagus, masih fresh gitu ya. Tidak seperti kontrol maupun yang PB ini sepertinya yang tidak dilapisi. Saya lupa ini apa, yang kayaknya PB ini yang tidak dilapisi sama nanoselulosa. Nah, itu dia mengkerut gitu ya, tidak sebagus kalau multilayer ini. Nah, terus si nanoselulosa itu bisa membantu untuk membawa ya senyawa-senyawa fungsional seperti antioksidan dan antimikroba. Ingat tadi salah satu keunggulan nanoselulosa itu punya surface area atau luas permukaan yang tinggi. Nah, kalau luas permukaannya tinggi berarti dia bisa ditempeli gitu ya, direaksikan dengan senyawa-senyawa fungsional. Dia bisa mengikat gitu. Nah, senyawa fungsional itu karena dia sudah terikat di nanoselulosa, terus nanoselulosa dan senyawa bioaktif ini ada di polimer kemasan pangan, maka kemasan pangannya itu bisa memiliki sifat fungsional tertentu seperti antimikroba dan antioksidan. Nah, jadi beberapa teknik gitu ya, kalau kita mau menambahkan senyawa antimikroba gitu atau antioksidan, ada beberapa teknik. Yang pertama itu adalah si senyawa antimikrobanya itu ditaruh di dalam satu saset PET. Jadi PET terpisah gitu ya. Jadi ada kemasan kecil. Kalau kita lihat ada beberapa produk pangan ada kecil gitu, kantong kecilnya itu diisi dengan senyawa antimikroba. Atau cara yang kedua adalah senyawa antimikrobanya itu ditempelkan atau diikat di di bagian dari polimer si kemasan itu. Nah, kemana dia bisa ditempelkan? Salah satunya ditempelkan di nanoselulosanya. Atau konsep yang ketiga yaitu langsung disemprotkan senyawa antimikroba, antioksidannya ke produknya. Tapi konsep tiga ini tidak terlalu disukai ya, karena bisa saja dia mengubah rasa atau penampakan dari produk pangan tersebut karena langsung gitu ke makanannya. Kalau yang konsep 1 dan konsep 2 kan dia tidak langsung berinteraksi dengan makanan. Dan konsep 1 dan konsep 2 ini lebih disukai juga karena si antimikroba atau antioksidannya itu lepasnya perlahan.
selama masa penyimpanan. Nah, karena perlahan ini jadi proteksinya lebih lama gitu dibandingkan yang satu kali kena ke bahan makanan. Ini contoh di mana selulosa, nanoselulosa itu ditambahkan dengan nisin misalnya, atau juga dengan PL ini polilisin yang mempunyai sifat antimikroba. Kelihatan kontrol yang tidak ada nisin atau lisinnya itu tidak ada hambatan, tidak ada zona bening. Zona bening ini menunjukkan seberapa besar dia bisa menghambat pertumbuhan mikroba. Semakin lebar zona beningnya, maka semakin kuat dia sifat antimikrobanya. Nah, ini contoh misalnya nanoselulos ya, dia ditambahkan nisin 0,5 nisin dan 0,2 polilisin, itu sangat bisa menghambat mikroba. Di sini dia menghambat tidak ada tulisan ya mikroba apa. Ya, di paper aslinya ada dituliskan ya, dia mikroba apa. Jadi intinya adalah ini memperlihatkan bagaimana tingkat efektivitas dari senyawa bioaktif yang kita tambahkan pada nanoselulosa. Mechanical properties. Nah, salah satu atau yang paling sering gitu ya tujuan kita menambahkan nanoselulosa adalah untuk meningkatkan sifat mekanis dari suatu polimer. Nah, banyak dari nanoselulosa ini banyak ditambahkan ke biopolimer. Kenapa? Pertama, karena kita mau plastik yang biodegradable, yang lebih ramah lingkungan. Masalahnya adalah biopolimer ini punya sifat mekanis yang biasanya lebih kurang baik daripada plastik yang non-biodegradable. Nah, untuk memperbaiki sifat mekanis ini, maka bisa kita tambahkan nanoselulosa. Nanoselulosa itu pada umumnya bisa meningkatkan kekuatan dan modulus dari nanokomposit. Tapi dia biasanya menurunkan elongasi atau fleksibilitas. Karena si nanoselulosa ini lebih ke arah kekuatannya dibandingkan dia dibandingkan membuat si polimernya menjadi fleksibel, karena tadi dia membentuk satu ikatan yang rapat sehingga dia lebih kuat tapi kurang fleksibel. Jadi semakin tinggi nanoselulosa yang kita tambahkan di dalam satu komposit, itu pada umumnya akan semakin meningkatkan kekuatan dari komposit tersebut sampai di titik tertentu, yaitu biasanya 4%. Nah, kalau pada konsentrasi yang tepat gitu ya, kisaran-kisaran 4% ini, nanoselulosanya akan membentuk network atau ikatan gitu 3 dimensi yang continuous dengan matriksnya, dengan polimernya. Jadi dia tercampur dengan sempurna dan dia membentuk jaringan yang kuat gitu ya. Jadi si filmnya jadi lebih strong atau kuat. Tapi kalau konsentrasinya terlalu banyak, nanoselulosanya terlalu banyak, nah nanoselulosanya jadi mengikat dengan dirinya sendiri gitu. Dia jadi kepisah. Dia tidak lagi bercampur dengan polimer yang lain. Nah, pemisahan ini justru akan menurunkan sifat mekanisnya. Jadi dia tidak lagi meningkat kekuatannya, justru malah bisa jadi lebih lemah. Ini contoh dari penggunaan nanoselulosa dan activated carbon. Jadi terlihat bahwa tensile strength-nya meningkat ya. Dan yang modulusnya juga meningkat. Ya, jadi demikian untuk kuliah kali ini, yaitu tentang nanoselulosa, terutama aplikasinya di bidang kemasan pangan ya. Jadi tadi ada beberapa jenis nanoselulosa ya, tergantung cara kita mengisolasinya. Terus nanoselulosa itu ditambahkan pada kemasan pangan atau pada polimer, itu terutama untuk meningkatkan yang pertama kemampuan dia menahan gas,
terus yang kedua adalah sifat fungsionalnya, dan yang ketiga adalah sifat mekanisnya. Kuliah ini materinya saya ambil dari 2 paper ini ya, Nanocellulose in Food Packaging, Review dan Nanocellulose from Fundamentals to Advanced Application. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.